Terus karakteristik umum teks editorial. Kalau kita membaca tadi karakteristik umumnya, ada yang bisa menjawab? Theo sudah bisa, Theo. Sudah bisa ini merespon saya, Theo. Bisa, Mister. Saya ini coba kalau kamu bisa jawab ini. Karakteristik umum teks editorial itu apa? Ketiga. Apa? Berarti ya, berupa berupa fakta atau berupa fakta atau Fakta. berupa fakta. Berisi fakta tentang peristiwa atau masalah. Dan yang kedua apa? Berisi tentang selain fakta yang tadi yang penulis memberikan suatu apa waktu kita baca otak atik tadi otak atik data kematian tadi. Selain fakta penulis memberikan ini dapat berisi pendapat redaksi tentang peristiwa baik kritik ya terus penilaian analisa harapan saran ini editorial. Terus yang ketiga apa ada yang tahu coba Excel tahu ya Excel tadi kamu udah baca. Selain fakta, pendapat redaksi, terus yang ketiga. Asal kemana asal? Halo? Ya, Mister. Ya, yang ketiga apa? Jadi karakteristik umum teks editorial. Satu kan fakta, fakta. Kedua, berisi pendapat redaksi. Ketiga, berisi Itu penutup ya, Mister, rangkuman. ini tergantung solusi ini. Ya. Solusi, ya. Jadi isinya solusi redaksi media terhadap suatu permasalahan. Mungkin berupa simpulan dan saran. Kalau kita amati ini adalah karakteristik ya atau struktur ya. Nah sekarang coba Nixon bisa jawab. Apakah kalimat ini fakta atau menurut? Nomor satu ini fakta atau menurut? Pendapat. Dapat ya, karena ada kata-kata apa? Pandemi tampaknya kelihatannya. Kalau yang nomor dua apa ini? Jawabannya? Ada Ben masih nggak bisa ini. Nomor dua fakta atau pendapat? Nixon bisa jawab? Ini nilainya untuk Nixon semua. Ya? Fakta. Ya. Fakta, betul. Kalau ini coba Kevin bisa Kevin. Kalimat ini fakta atau pendapat? Akurasi data kematian semestinya menjadi perintah dalam mata rantai. Apa, Pak? Ini fakta atau pendapat? Indikatornya mana? Kok bisa pendapat? Akurasi data kematian. Semestinya ini ya. Ya betul. Ini pendapat ya, karena ada mestinya. Yang jawab ada nilainya, ada plus poin. Jawab pertanyaan ini cara lisan. Tadi manggil aku, Mister. Iya, Ben. Jawab Ben nomor 1, Ben. Jawab pertanyaan ini secara lisan. Ben nomor 1. Pengetahuan apa yang kamu peroleh setelah membaca teks editorial tadi yang barusan kita baca tadi? Pengetahuan tentang yang judulnya tadi, utak-atik data COVID tadi. Tentang manipulasi data COVID. Ya, tentang manipulasi data COVID itu. Yang nomor 2 coba Sharon Wong. Atau Diana, siapa yang cepat? Atau Michelle Kwan, Jennifer, silakan. Jennifer aja, Jennifer bisa. Nomor 2 Jennifer.
Tindakan apa yang dapat Anda lakukan di lingkungan sekitar sebagai inspirasi setelah membaca teks editorial tersebut? Apa tindakannya? Jennifer, Michelle Kwan, atau Janice bisa, Janice Tan bisa. Apa, tindakanmu apa? Atau Valen, Axel, silakan. Alvin mana ya? Alvin. Gak dengar suaranya. Halo, manggil aku tak, Pak? Valen ya, coba Valen yang nomor 2 Valen. Tindakan apa yang dapat kamu lakukan di lingkungan sekitarmu sebagai inspirasi setelah baca teks editorial yang tadi itu, otak-atik data COVID itu. Cek, lihat teksnya lagi, Pak. Teksnya tadi ini, judulnya kan ini, otak-atik data COVID. Pemerintah berencana mengubah kasus kematian jadi 2 kelompok ini tadi. Terus yang kamu baca tadi, ini. Kesimpulannya yang terakhir ya, coba. Nah ini kesimpulannya. Berarti itu apa yang bisa dilakukan buat Jadi tindakanmu apa? Jadi tindakan apa? Kalau misalnya kamu, misalnya di lingkungan kamu ada orang yang masih belum tertib, tidak disiplin itu, pakai masker, nggak pakai masker, terus social distancing ya nggak ada social distancing, warung kopi penuh. Nah, kalau ya, kamu lihat kan, apa tindakanmu apa? ya lek kayak gitu ditegur. Misalnya orangnya, misalnya kita nggak mau negur, kita apa yang kita lakukan? Ya kasih contoh pakai masker terus pokoknya keluar. Contoh, tuh bagus. Kalau pendapatnya Andrew gimana Andrew kamu? Nomor 2, nomor 3 wis. Andrew. Apa yang Anda rasakan setelah membaca tersebut dari segi pengetahuan dan sikap? Ya, harus lebih hati-hati, Pak. Jangan langsung percaya sama data-data yang ada. Ya betul, jadi harus hati-hati. Dulu diteliti datanya itu apa sudah dimanipulasi atau belum. Datanya kadang memang realitanya seperti itu ya, kayak apa? Kadang dimanipulasi supaya bisa kayak kelihatannya sedikit, Pak. Iya betul. Malah saya pernah baca itu yang di Amerika itu malah lebih lagi, si Presiden Trump itu dia nggak mau nggak pengen cepat-cepat ada rapid test, jadi nggak mau artinya dikasih rapid test, tambah katanya, tambah membuat ekonomi guncang. Ya, kalau di Amerika seperti itu. Memang pernyataannya kontroversial. Dalam kenyataan seperti itu memang ekonomi hancur ya gara-gara ini, gara-gara COVID itu. Baik, sekarang ini ada pertanyaan. Besok untuk Senin depan untuk tugas presentasinya ya seperti ini contohnya, kasih foto yang bagus, ada gambar kayak gini. Terus di foto ya, di screenshot atasnya ya. Korannya dari mana? Ya itu ya. Dari ini Tempo, koran Tempo ya. Ini screenshot kayak punya saya ini. Ada fotonya yang kan bagus. Terus per slide itu maksimal 2 paragraf aja, jangan banyak. Nanti kalau kamu semua tampilkan ke satu slide, kecil-kecil katanya kalimatnya. Jadi per slide itu dua paragraf.
Nanti waktu presentasi dibacakan, isinya apa yang dipresentasikan. Ini di Google Classroom sudah saya kirim kan. Pertama strukturnya, terus pertanyaan terakhir ini harus ada. Pertanyaan yang apa namanya? 3 ini. Jadi pengetahuan apa yang Anda peroleh setelah membaca teks yang tersebut, tindakannya dan perubahan apa, sama struktur. Ya. Sudah jelas ya? Nanti dikerjakan kelompokan, jadi maksimal 3 orang. Bisa dipilih sekarang aja. Tolong dibuatkan kayak kemarin itu yang kalian itu kamu buat apa namanya? Pengelompokan ya, pengelompokan. Coba sekarang dicari di dulu ya, kita mencari tajuk rencananya dulu, editorial. Tajuk rencana. Topik-topik apa yang bagus, tapi topik yang trending ya, jangan yang lama. Karena bahasa Indonesia itu kan setiap level itu ada terus biasanya. Kalau kita presentasinya editorial yang tahun 2013, 2020, 2016 itu bosan nanti. Dia harus yang baru, yang update. Ini baru saya kirim di Google Classroom. Jadi carilah sebuah teks editorial di koran. Boleh koran offline, tapi lebih enak yang online. Karena sekarang jarang orang langganan koran yang di print itu jarang. Di koran online. Terus di screenshot bagian judulnya. Bagian atas judul ya, dan bagian bawah. Dan juga isinya ya. Terus presentasikan secara berkelompok. Isi teksnya ya. Pakai PPT. Terus isinya terdiri dari strukturnya. Pengetahuan apa yang Anda dapat setelah membaca teks tersebut. Terus tindakan apa yang dapat kita lakukan di lingkungan sekitar Anda sebagai inspirasi setelah membaca tersebut. Terus perubahan apa yang Anda rasakan setelah membaca teks tersebut. Presentasikan secara berkelompok maksimal 3 orang. Untuk kriteria nilainya, ketepatan waktu, pengumpulan, saya nilai, kelengkapan isi presentasi, beri contoh dari koran, kemudian yang baru, ya koran online yang baru di tahun 2020. Kalau bisa bulan September, lebih bagus yang bulan September. Terus kejelasan kalimat, ya kalimatnya harus efektif, tidak bulat, tidak banyak-banyak, ejaan yang baik, terus kesantunan berbahasa. Nanti ada per poin 20, skornya 20 kali 5, 100. Dalam satu kalimat yang efektif, ya, nilainya nggak 20 poin. Jadi saya lihat efektifnya. Subjek, predikat, objek, keterangan itu harus ada. Ejaannya huruf besar, huruf kecil saya lihat. Kalau kata asing miring ya. Kalau kata-kata asing dimiringkan.
santunan bahasa. Ya. Ya, silakan didiskusikan, terus Andrew tolong dibagi kelompoknya lewat line group, nanti biar teman-teman langsung menyelesaikan diri. Oke, oke. Oke.
Kelas 12C, ini kalau masih bingung nyari editorial, tinggal ketikkan di Google editorial, tanggalnya jangan lupa dulu. Ya, tanggal 22 September 2020. Nah, ini nanti akan kalau di putar ke bawah itu ada banyak topik-topik editorial yang bisa dipilih dari koran, Tempo, yang paling banyak, terus media Indonesia. Ada yang berupa streaming, juga ada video.com, ya, streaming editorial, media yang bisa berdasarkan. Terus ada VOA Indonesia, ini bagus. VOA This Morning, tapi diterjemahkan nanti. Waktu presentasi diubah ke Indonesia nih, diterjemahkan. Jakarta Post, ini koran Inggris, koran bahasa Inggris ini diterjemahkan. Ya. Social platform, .org, ini only editorial, ini diterjemahkan juga boleh. Dipresentasikan, presentasi diterjemahkan. metrotvnews.com, ada editorial menimbang tunda pilkada, ini juga bisa dipilih untuk ini. Bagus. Ada yang dari rri.go.id, editorial berita Radio Republik Indonesia. Ini menarik. Ya, tujuannya tahu tag editorial untuk siapa nyangka tiba-tiba kalian lulus sarjana terus menekuni bidang sebagai redaktur koran, kan belum, kan siapa nyangka ya. Nasib orang kan beda-beda. Yang jadi wartawan, yang bisa masuk Metro TV, kan bagus. Bisa terkenal ya. Wajah kalian akan dilihat terus di TV. Silakan dipilih yang mana yang bagus. Memang kebanyakan politik ya, untuk editorial koran. Banyak politiknya. Karena yang tren sekarang ini pilkada itu lagi tren ini. Pilkada. Valen. Kenapa Valen? Oh iya. Andrew aja ya. Andrew. Fredrik tadi pelajaran matematika masuk enggak? Ini yang tanya Mr. Surya aja. Tanya Mr. Surya. Waduh, kata dia iya, Pak. Enggak lihat ya. Valen? Mungkin Valen lihat. Sekarang ini saya Fredrik halo. Enggak ada. Enggak ada namanya, enggak ada, hilang. Valen? Apa, Pak? Tadi Fredrik, waktu pelajaran matematika ada enggak? Wah, nggak tahu aku. Tahu ya. Tapi suaranya enggak kedengaran ya? Nggak tahu, Pak. Ya, ya. Silakan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, Bang, kita coba dengarkan dulu, Bang, pandangan dari Badan Pengawas Pemilu. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Ketua Bawaslu, Abhan. Pak Abhan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonard. Sehat-sehat ya Pak Abhan ya? Alhamdulillah, saya harus sehat-sehat semuanya ini. Baik, Pak Abhan, pilkada kan sampai sekarang memang akan tetap masih terus berlangsung prosesnya dan rencana pemungutan suaranya 9 Desember 2020. Pertanyaan pertama saya, Pak, apakah ada opsi yang memungkinkan pilkada ini ditunda ke tahun depan kalau jumlah COVID-19 penyebarannya melonjak luar biasa? Ada kemungkinan itu tidak, Pak Abhan? Jadi pertama perlu kami sampaikan bahwa kemarin siang sampai sore itu kami baru rapat dengar pendapat ya di Komisi 2 antara penyelenggara dengan pemerintah dari Kemendagri dan Komisi 2. Yeah. Putusan dari RDP kemarin adalah bahwa pilkada ini tetap dilanjutkan sesuai tahapan, yang artinya bahwa 9 Desember ini pemungutan suaranya. Yeah. Tetapi kalau pertanyaan apakah ada nggak ruang hukum yang seandainya kondisi yang sangat buruk sekali kemudian ditunda kembali, ya kalau secara normatif di Perpu 2 2020 yang saat ini sudah menjadi Undang-Undang 6 tahun 2020, memang dalam kondisi yang betul-betul kondisi yang lebih buruk dari kondisi sekarang misalnya, ya masih dimungkinkan adanya penundaan ya, tidak di 2020 ya. Tetapi sekali lagi putusan itu tentu tidak menjadi domain penyelenggara saja, tapi ada di penyelenggara, pemerintah dan juga DPR RI sesuai Komisi 2. Pak Abhan, pertanyaan banyak orang begini Pak, melihat proses pendaftaran di awal September yang lalu itu banyak sekali pelanggaran dan itu kan sanksinya pun relatif ringan ya, paling teguran. Nah kalau melihat itu kan besok ini akan ada pengumuman calon kepala daerah. Kalau kemudian pelanggaran serupa terjadi lagi, Bawaslu akan menjatuhi hukuman apa Pak kepada calon kepala daerah? Oke, kami kira apa yang terjadi kemarin pada tanggal 4 sampai 6 menjadi pembelajaran kami ya. Tentu bukan hanya Bawaslu tapi seluruh pihak, kepolisian dan segala stakeholder yang terkait. Untuk pertama saya kira mematuhi protokol kesehatan ya. COVID ini, apalagi jangka dekat ini akan ada tahapan yang saya kira berpotensi krusial, ada kerumunan massa, yaitu penetapan dan pengundian nomor urut ya. Kalau penetapan barangkali karena itu hanya ruang di KPU, harapan kami menjaga. Tapi yang pengundian nomor urut ini juga punya potensi dan nanti kampanye dan sebagainya. Nah, terkait penerapan hukumnya memang kalau kita melihat pada Undang-Undang 10 2016 pilkada ini memang sanksinya lebih pada sanksi administratif sesuai dengan di PKPU gitu kan. Di PKPU ambil sanksi administratif. Nah, kalau soal bagaimana sanksi pidana, di sanksi pidana di undang-undang di luar undang-undang lihat masih dimungkinkan ya. Ada undang-undang penyebaran wabah dan sebagainya dan ini domain kepolisian. Nah, dalam hal ini kami telah membentuk semacam pokja untuk penegakan aturan protokol ini. Antisipasi tanggal besok itu bisa ditegakkan aturan itu. Pak Abhan, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri 6 September lalu sudah mengatakan bahwa KPU dan Bawaslu diskualifikasi Bapak Paslon yang tidak peduli protokol kesehatan COVID-19. Bisa dilaksanakan tidak Pak anjuran itu Pak? Kalau sesuai dengan norma hukum di Undang-Undang Pilkada ini nggak ada satupun yang bisa mendiskualifikasi karena protokol kesehatan COVID ini. Nah, ini kalau memang mau menjatuhkan sanksi itu harus ada revisi undang-undang, tentu nggak mungkin itu kan. Yang mungkin dalam jangka dekat kalau revisi mungkin ya Perpu kalau mau dinormalkan itu menjadi sanksi berat diskualifikasi gitu kan. Tapi sekali lagi, kalau Undang-Undang Pilkada sejauh ini kami tidak menemukan ada yang pasal untuk diskualifikasi. Tetapi kalau pidana yang umumnya masih bisa dengan undang pidana lainnya itu. Baik, terima kasih Pak Abhan sudah menjelaskan kepada kami pagi ini. Selamat pagi Pak Abhan. Sudah dijelaskan Bang Elman bahwa
tidak ada tuh kemungkinan untuk sanksi diskualifikasi, padahal menurut sebagian besar orang itu yang paling ditakuti calon, sehingga kemudian itu diharapkan bisa membuat mereka mematuhi disiplin protokol COVID. Jadi bagaimana, Bang? Ya, kalau saya dengarkan dari penjelasan dari Bawaslu tadi, ya mencemaskan juga sih. Iya. Jadi ini yang kita katakan kan, sebetulnya yang diperlukan adalah penegakan hukumnya kan. Iya. Penegakan hukumnya dan sanksinya. Kalau tidak ada sanksi, kalau tidak ada penegakan hukum, ya protokol itu hanya sekedar gerakan moral kan, teori aja kan. Nanti akan ketat, akan kita tegas, akan kita apa ya. Sepanjang tidak ada misalnya hukuman terberat diskualifikasi, orang nggak peduli. Nah, jadi inilah sebetulnya yang menyebabkan mengapa kita bisa kita pahami ketika PBNU, Muhammadiyah dan lembaga-lembaga lain seperti ya Ketua PMI juga Yusuf Kalla kan menghendaki ditunda kan. Nah ini seperti penjelasannya Bawaslu ini kan. Jadi sepanjang yang saya dengar tadi, ya memang mencemaskan, khawatir kita. Jadi besok juga kita khawatir, dan ketika besok, ketika penetapan para calon itu besok juga ada kerumunan, ya pasti hanya teguran tertulis, apalagi kalau menyangkut anak-anak orang penting. Apa ini pasti mereka nggak berani kan. Jadi sekali lagi, ketika kita bilang negara-negara lain kok bisa, kenapa kita tidak bisa? Setuju. Tapi pertanyaannya, kalau negara-negara lain disiplin, kita bisa disiplin nggak? Nah, kalau saya mengacu kepada yang disampaikan Pak Abhan tadi itu, saya khawatir. Jadi tahapan demi tahapan ini kita akan lalui dengan penuh dengan pelanggaran. Dan setiap pelanggaran itu hanya diinventarisir, lalu dijumlahkan, lalu tiba-tiba nanti di akhir prosesnya, ya keluarlah teguran tertulis, tapi sudah lewat. Selesai. Nah, bukan begini, Bung Leo. Pilkada ini bukan hanya untuk demi pelaksanaan konstitusi, bukan urusan menang kalah, tetapi pilkada ini juga menyangkut hidup mati karena kita berada dalam pandemi. Ini menyangkut hidup mati nih. Apakah kita biarkan hanya untuk supaya tidak terjadi kekosongan 270 daerah, lalu kita paksakan. Ini juga harus kita diskusikan ulang lagi. Saya tidak dalam posisi langsung menyatakan setuju ditunda, tetapi saya juga tetap mengkritisi 9 Desember kita laksanakan asal tiap tahapan itu betul-betul terlaksana dengan protokol kesehatan yang super ketat. Tanpa super ketat itu berbahaya, Leo. Tapi pertanyaannya begini, Bang, kalau tadi sudah mendengarkan penjelasan Bawaslu bahwa memang tidak tersedia aturan yang memaksa semua calon untuk benar-benar mematuhi COVID-19, ya kemungkinan paling logis adalah akan ada lagi pelanggaran aturan COVID-19 di dalam tahapan-tahapan berikutnya. Dan kalau kemudian nanti menunggu kasus COVID itu meningkat atau meledak, kan betapa berbahayanya yang kita lakukan. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Elman. Tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita coba dengarkan dulu, Bang, pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sabam Tambunan. Pak Sabam, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Elman Saragi. Selamat pagi. Bagaimana Pak Sabam, pendapat Anda, Pak, menimbang tunda pilkada ini? Jadi yang pertama saya rasa pilkada itu tidak perlu ditunda kalau memang kita disiplin terhadap protokol daripada kesehatan. Sekarang ini beda saya lihat, Bung Leo. Pemerintah menghargai nyawa kita, tetapi kita tidak menghargai nyawa kita. Nah, itu sekarang saya lihat ini.
Kita suruh pemerintah untuk menjaga nyawa kita, tetapi nyawa kita kita jaga sendiri. Baru yang kedua, yang kedua Bung Leo, KPU dan juga Bawaslu juga harus memperketat, yaitu aturan-aturan pelaksanaan pilkada sekarang ini. Jadi harus tegas. Kalau memang kerumunan massa itu menjadi klaster-klaster baru untuk penyebaran virus, harus ditindak itu. Jadi aturan KPU juga harus direvisi. Seharusnya itu dari awal. Itu kita tadi baru lihat contoh editorial dari Metro TV. Kalau Metro TV hari ini media Indonesia mulas tentang ini pilkada ya. Ada beberapa yang kena COVID, calon kepala daerah ya, yang kena COVID positif. Menanggapi ya, kalau menurut kalian gimana ini tentang pilkada Desember besok? Andrew, kalau menurut Andrew, setelah lihat Metro TV editorial media Indonesia, pelaksanaan pilkada, judulnya ini menimbang tunda pilkada. Kalau menurut Andrew gimana? Pilkada. Ya, seharusnya nggak ditunda, Pak. Seharusnya nggak ditunda ya? Iya, karena nilai-nilai demokrasi itu di atas kesehatan. Yang perlu dipikirkan solusinya ini, cara agar kita tidak ketemu orang, bisa milih. Nah, itu ya, ya pokoknya kan mematuhi protokol kesehatan. Protokol. Bapak, ya saya kalau di Amerika Serikat, saya pernah lihat berita itu enggak. Pilkada itu pemilihan presiden nggak perlu datang ke kotak-kotak pemilih itu. Katanya tinggal ngeklik di HP itu, maksudnya kan bisa ya. Online, Pak. Pakai online, Pak. Online ya betul. Jadi kita duduk di rumah, kita milih lewat HP ya, kita klik itu langsung. Kayak Kahoot itu loh, Kahoot ya, kayak kuisi kan bisa. Tapi kan bahaya itu, Pak. Bisa dimanipulasi, Pak. Bisa dimanipulasi ya. Kurang transparan. Ya. Tapi kalau ada bagus nih. Kalau misalnya IT kita canggih, ya, nggak perlu kita datang lagi ya. Kalau kita datang lagi ke kotak pemilu ya males ya. Bayangkan ramai kayak gitu. Ini tren sekarang, tren media editorial. Memang dan Desember besok ini kita pilkada. Coba kita lihat yang ini, VOA This Morning. VOA This Morning. Selamat pagi, welcome to VOA This Morning di hari Selasa 22 September 2020. Seperti biasa, ada kami berdua yang akan menemani hari Anda bersama saya Dania Iman dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Gimana nih cuaca pagi ini di kota Anda? Kalau di sini di kota Washington DC, cuacanya udah mulai dingin ya Dan ya. Padahal kalau lihat dari dalam rumah keluar sih ini mataharinya masih terik banget nih. Bener banget Van, kadang suka mikirnya bakal panas ya kalau lihat dari dalam rumah. Taunya pas udah di luar, aduh ini kayaknya harus pakai jaket, udah dingin.
Nah, hari ini nih di sekitar rumah saya tuh sekitar 18 derajat Celcius lah. Itu dia makanya. Ini kayaknya bakal makin dingin nih ke depannya karena udah mulai meninggalkan musim panas dan transisi ke musim gugur. Tapi seperti biasa di VOA This Morning, kami setia untuk menghadirkan beragam berita hangat dan inspiratif, pastinya dari dalam dan luar negeri, di antaranya Pilkada serentak diputuskan tetap digelar 9 Desember. Situasi yang masih terkendali, maka Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 PBB memperingati hari jadinya yang ke-75. Opened up new opportunities, but also exposed new threats. And the COVID-19 pandemic has laid bare the world's fragilities. We can only address. VOA This Morning juga sama tentang pilkada serentak. Pilkada serentak particular 9 Desember. Yang bersama semua seragam koran-koran. Kalau kita lihat di Jakarta Post sama, ya sama. Kayaknya kompakan mereka. Tentang apa ya? Oh, cuman harus login dulu. Video streaming video. Ini yang tadi kayaknya. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Protokol kesehatan ini tidak hanya dengan sanksi sosial, namun juga menggunakan sanksi denda berupa uang. Selain di Banjarnegara, di Surakarta, Vera juga dapat kami sampaikan, sudah dilakukan razia masker berskala besar dengan jumlah pelanggar yang terjaring mencapai 50 orang. Dan ke-50 orang ini mendapatkan sanksi berupa pembacaan ikrar menjalankan dan patuh protokol kesehatan yang dilanjutkan dengan membersihkan sungai yang berada di daerah atau yang berada di Sungai Kedung Jumbleng Mojosongo, Surakarta. Dan semenjak dilakukannya razia berskala besar di wilayah Surakarta ini, total sudah ada 285 pelanggar yang terjaring, dan hal ini membuat di Surakarta ini juga menjadi salah satu perhatian untuk bisa menetapkan protokol kesehatan secara lebih menyeluruh di tingkat masyarakatnya itu sendiri. Demikian Vera informasi yang dapat kami sampaikan dari Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Nova Nurosa melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Saat lagi editorial Media Indonesia akan hadir bersama Leonard Samosir. Tetaplah bersama kami. Dalam menyongsong era digital industri televisi, Media Group News menghadirkan kontribusi baru TV digital pertama dengan jangkauan siaran nasional. Ucapan selamat terhadap lahirnya Magna Channel, televisi digital terestrial pertama di Indonesia. KPI mendukung usaha-usaha penyiaran di daerah perbatasan untuk tentu saja memanjakan masyarakat di daerah perbatasan. Magna Channel juga bertujuan untuk memberikan literasi pendidikan dan kemudian bisa memberikan kontribusi dan tontonan yang sehat. Dengan ini, kami dari Media Group meresmikan dan meluncurkan Magna TV secara resmi. Ini tadi berdirinya Magna TV. Televisi. Internetnya Excel mati. Internetnya Excel mati. Oh, internetnya Excel mati. Pakai internet apa Excel kok bisa mati? IndiHome tuh.
Biasanya pakai First Media. Diana sudah paham ya tentang editorial, teks editorial? Udah, Mister. Kita nyari yang baru-baru biar nggak bosen. Editorial yang baru. Jadi kemana-mana harus pakai masker karena ada rahasia. Tadi itu. Ini yang tadi menimbang tunda PKD sama. Yang seragam. Kalau kita ketik tajuk rencana juga ada di Google itu. Tajuk rencana. Nah, kita tajuk rencana harian. Kalau yang Kompas sulit dibuka ini kayaknya, terus pakai login. Bagus sebenarnya. Kalau Sinar Indonesia tentang upaya melindungi toko agama. Apa? Mengapa mereka menulis ini? Upaya melindungi toko agama. Bisa dibaca. Menakar manfaat konser musik dalam pilkada. Nah, ini bahaya ini, masa ada konser musik nanti social distancing-nya kan nggak ada. Bisa dipilih di harian apa namanya, Sinar Indonesia, itu tajuk rencana Senin 21 September. Tegakkan hukuman, jangan gertak sambal. Ini mungkin yang ada ya, yang melanggar COVID ini, melanggar protokol kesehatan supaya ditegakkan hukuman, jangan gertak sambal. Masyarakat tidak kurangkan masker lagi. Dunia mulai menutup pintu. Menguasai industri olahraga. Pilkada pestanya rakyat atau parpol, ini menarik, ini bagus. Pestanya rakyat atau parpol. Bersikap tenang dan serius menghadapi masalah, bisa dipilih ya. Ini adalah tajuk rencana Sinar Indonesia. Terus jangan ngeklik yang berita populer. Ini kan bukan editorial. Kalau berita populer itu isinya fakta semua nanti, nggak ada opininya. Itu bedanya editorial sama berita. Kalau berita populer ini kan berita fakta. Kalau editorial lebih banyak lebih banyak analisa, ini kritikan, nah itu. Terus yang nulis adalah redaktur.
redaksi ya, dewan redaksi. Kalau yang berita terbaru ini kalau diklik, akhirnya berita semua ini. Bukan editorial, bedanya di situ. Ada yang belum ngerti? Misalnya yang belum dapat kelompok, ini saya Nixon Fallon Ben kelompok 1, Andrew Diana Sharon kelompok 2, Kevin Theo Exo kelompok 3, Alvin Janice Pramita 4. Yang belum siapa ini? Misal Kwan ya, MK Jennifer ya. Patrick belum. Coba nanti saya ini. Ya baik, ini waktunya sudah habis. Saya akhiri pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Selamat pagi, selamat istirahat. Andrew, Alvin, Axel, selamat pagi semua. Paramita. Ya Pak. Diana, ya. Jennifer, Theo.